Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cika Bianca Putri Fani, NPM 23411140 dari Program Studi Manajemen kelas 23B. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas dari pengantar manajemen dengan dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari. Simak videonya sampai habis ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan kinerja organisasi, yang dimana fokus kita akan membahas tentang pengertian perencanaan kinerja organisasi, manfaat perencanaan kinerja organisasi, dan bagaimana langkah-langkah dalam perencanaan kinerja organisasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian perencanaan kinerja organisasi. Perencanaan kinerja organisasi adalah proses yang melibatkan identifikasi tujuan organisasi, penentuan strategi, pengembangan rencana tindakan, dan penentuan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, langkah-langkah perencanaan kinerja organisasi. Pertama, identifikasi tujuan organisasi. Langkah pertama dalam perencanaan kinerja organisasi adalah mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan jangka pendek organisasi. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Yang kedua, analisis lingkungan. Setelah tujuan telah ditetapkan, organisasi perlu melakukan analisis lingkungan untuk memahami faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, Threats sering digunakan dalam proses ini. Yang ketiga, penentuan strategi. Berdasarkan hasil analisis lingkungan, organisasi perlu menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi ini harus sesuai dengan kondisi lingkungan dan kekuatan dari organisasi. Yang keempat, pengembangan rencana tindakan. Rencana tindakan adalah dokumen yang berisi langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Rencana ini harus terperinci, mencakup sumber daya yang dibutuhkan, jadwal pelaksanaan, dan tanggung jawab yang jelas. Kemudian yang kelima, penentuan indikator kinerja. Untuk mengukur pencapaian tujuan, organisasi perlu menentukan indikator kinerja yang relevan. Indikator ini harus dapat diukur, objektif, dan terkait langsung dengan tujuan organisasi. Contoh indikator kinerja meliputi pendapatan, laba, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat produktivitas. Yang keenam, implementasi dan monitor. Setelah rencana tindakan dan indikator kinerja ditetapkan, organisasi perlu mengimplementasikan rencana tersebut dan terus memonitor kemajuannya. Jika terdapat perubahan kondisi lingkungan atau perubahan tujuan organisasi, rencana tindakan harus dapat disesuaikan. Kemudian, yang ketiga, kita akan membahas tentang manfaat perencanaan kinerja organisasi. Adapun perencanaan kinerja organisasi memiliki beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, meningkatkan fokus dan arah organisasi. Perencanaan kinerja membantu organisasi untuk memiliki tujuan yang jelas dan fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Dengan adanya perencanaan kinerja, anggota organisasi dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan akuntabilitas. Perencanaan kinerja memungkinkan organisasi untuk mengukur pencapaian tujuan dan menentukan tanggung jawab atas hasil yang dicapai. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya perencanaan kinerja, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Kemudian kesimpulannya yaitu perencanaan kinerja organisasi adalah proses yang penting dalam mengarahkan upaya organisasi menuju pencapaian tujuan. Melalui langkah-langkah yang terstruktur dan terukur, organisasi dapat meningkatkan fokus, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan.
Itulah tadi sedikit pemaparan dari saya mengenai perencanaan kinerja organisasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.